Selanjutnya, kita akan mulai pembahasan tentang sifat-sifat eksponen. Untuk menemukan sifat eksponen, kita lihat kembali tentang pangkat bulat positif dengan memperhatikan contoh berikut. Contoh pertama, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. Maaf, ini saya edit dulu. Jadi 2 pangkat 4, 2-nya sebanyak 4 kali. Kemudian 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti totalnya 2-nya sebanyak 6 kali. Jadi hasilnya adalah sebanyak 6 kali 2-nya, hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2 tambah 4. Kalian perhatikan, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4, hasilnya 2 pangkat 2 tambah 4. Jadi kalau dikali, pangkatnya sama dengan ditambah. Kemudian untuk contoh selanjutnya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ternyata setelah kita hitung, hasilnya adalah 3 pangkat 2, yang bisa dituliskan sebagai 3 pangkat 4 kurangi 2. Jadi kalian perhatikan, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 4 kurangi 2. Dibagi, maka pangkatnya menjadi dikurangi. Kemudian contoh selanjutnya, 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. 5 kali 5 dipangkatkan 4, berarti 5 kali 5-nya sebanyak 4 kali. Jadi ada 5 sebanyak 8. Jadinya hasilnya adalah 5 pangkat 8, yang bisa kita tuliskan sebagai 5 pangkat 2 kali 4. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, itu berarti pangkatnya dikalikan. Selanjutnya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 bisa ditulis 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 3 bisa dituliskan 3 kali 3 kali 3. Karena perkalian itu sifatnya komutatif, kita bisa balik. Jadi kita bisa tuliskan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Jadi 2 kali 3-nya sebanyak 3 kali, sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Untuk mengingatnya, kalau pangkatnya sama, kita bisa keluarkan pangkatnya. Berdasarkan contoh sebelumnya, kita bisa simpulkan sifat-sifat eksponen adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalian perhatikan, A atau basisnya itu harus sama. Baru kita bisa simpulkan kalau dikali, hasilnya pangkatnya adalah ditambah. Kemudian, sifat yang kedua, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Kalian perhatikan, basisnya juga harus sama. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Contoh yang ketiga, sifat yang ketiga, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi kalau dipangkatkan lagi, hasilnya adalah pangkatnya dikali. Untuk sifat yang keempat, jika A dan B bilangan real, M bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikalikan B pangkat M, hasilnya adalah A kali B dipangkatkan M. Kalian perhatikan untuk sifat 1-3 itu basisnya yang sama. Untuk sifat 1 dan 2 itu basisnya yang sama, A-nya yang sama. Tapi kalau untuk sifat keempat itu basisnya berbeda, tapi pangkatnya atau eksponennya yang sama. Kalau dikalikan, pangkatnya bisa keluar. Kalau pangkatnya sama, dikalikan, pangkatnya bisa keluar. Nah, dari contoh 1-4 itu kan M dan N-nya bilangan bulat positif. Coba kalian pikirkan bagaimana kalau M dan N-nya itu ada yang negatif. Kira-kira sifat ini masih berlaku atau tidak ya? Selanjutnya adalah ada sebuah tantangan. Kalian diminta untuk
mendiskusikan. Berdasarkan sifat bilangan 7, tentukan bilangan satuan dari 7 pangkat 1234 tanpa menghitung tuntas. Bagaimana caranya? Perhatikan bilangan satuan dari perpangkatan dari bilangan 7. Nah, sekarang kita akan melihat pola bilangan satuan dari perpangkatan bilangan 7. Kalian perhatikan 7 pangkat 1, nilainya 7, bilangan satuannya 7. 7 pangkat 2, nilainya 49, bilangan satuannya 9. 7 pangkat 3, bilangan satuannya 3. 7 pangkat 4, bilangan satuannya 1. 7 pangkat 5, kembali lagi bilangan satuannya ke 7. Jadi, nilainya ini, bilangan satuan ini nilainya akan berulang. Nah, untuk mengetahui polanya seperti apa, kita isikan titik-titik di sebelah sini. 7 pangkat 1 itu artinya 7 pangkat 4 kali 0 ditambah 1. Kemudian 7 pangkat 2 itu 4 kali 0 ditambah 2. 7 pangkat 3 itu berarti 4 kali 7 pangkat 4 kali 0 ditambahkan 3. 7 pangkat 4 berarti 7 pangkat 4 kali 1 ditambahkan 0. Dan seterusnya sampai nanti di 7 pangkat 1234 itu adalah 7 pangkat 4 kali 308 ditambahkan dengan 2. Dari sini kalian lihat polanya. Kalau penambahan di belakangnya ini 1, bilangan satuannya 7. Kalau penambahan di belakangnya ini 2, bilangan satuannya 9. Penambahannya 3, bilangan satuannya 3. Penambahannya 0, bilangan satuannya 1. Begitu seterusnya. Jadi untuk 7 pangkat 1234, karena penambahannya 2, berarti bilangan satuannya adalah, kita lihat dari ini, penambahannya 2, bilangan satuannya 9. Jadi kita isikan di sini 9. Jika kita tinjau dari sifat eksponen, kita perhatikan 7 pangkat 1234 itu sama dengan 7 pangkat 4 kali 308 dikalikan 7 pangkat 2. Ini menggunakan sifat eksponen yang pertama. Kemudian 7 pangkat 4 kali 308 ini sama dengan 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 308. Ini menggunakan sifat eksponen yang ketiga. Jadi 7 pangkat 1234 ini akan sama dengan 7 pangkat 4 pangkat 308 dikalikan 7 pangkat 2. Jadi untuk menentukan satuan dari 7 pangkat 1234 itu sama dengan menentukan satuan dari 7 pangkat 4 pangkat 308 dikalikan 7 pangkat 2. Sama dengan satuan dari 1 pangkat 308 dikalikan satuan dari 7 pangkat 2. Kenapa ini berubah menjadi 1? Karena pada tabel sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa 7 pangkat 4 itu bilangan satuannya adalah 1. Jadi, untuk menentukan satuan dari 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 308 itu sama dengan satuan dari 1 pangkat 308. 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Jadi, satuan dari 1 pangkat 308 hasilnya adalah 1. Kemudian satuan dari 7 pangkat 2 adalah satuan dari 49, yaitu 9. Jadi, satuan dari 7 pangkat 1234 adalah 9. Jadi, angka terakhir dari 7 pangkat 1234 adalah 9.